Jadi ada sosok hantu perawat menyerupain lu nih. Bentuk gua. Ganti infus pasien. Ganti infus pasien, cairan infus pasien. Itu makanya langsung temen gue si Paijo tadi yang nelfon gue, bener nggak lu yang ganti? Enggak, kan gue dinas middle. Jam 5 udah di rumah. Sedangkan lu nelpon jam 6:30. Lu jangan bercanda, kata si Parjo. Pas gue tutup pintu, nggak lama banyak kelabang. Itu dia yang gue sering temuin, itu kelabang-kelabang itu. Kelabang, tapi pada mencar gitu. Nggak banyak sih, cuma 2 besar tapi. Pas saya lihat tempat saya nyiapin obat, obatnya udah pecah semua. Dihancur-hancurin sama dia. Suntikannya pecah. Suntikan pecah, maksudnya tabung suntikannya pecah, jarum udah di mana-mana, ampulnya, obat-obatan kaca itu udah pada pecah. Padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Nggak ada siapa-siapa, kan saya jaga sendiri. Udah gitu kan nggak boleh ada yang masuk ruangan COVID, selalu petugasnya. Oh Mama, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Oh Mama Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Ya, malam ini gue kedatangan seorang pelakor yang merupakan perawat di rumah sakit. Tapi perawatnya ini bukan cewek, melainkan cowok guys. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Bang Zindan. Selamat malam. Zindan apa Zidan? Zidan aja. Zidan ya? Zidan. Kenapa kok akhirnya memutuskan jadi perawat gitu? Nggak main bola? Mungkin keluarga kan semuanya kesehatan semua, jadi nggak enak. Karena basicnya kesehatan. Nah ini katanya perawat COVID ya? Iya. Khusus COVID? Sempat jadi perawat COVID. Oke, nah pada saat itu justru banyak mengalami kejadian horor. Banyak banget. Dan ada satu sosok perawat yang kerap mengganggu ya? Iya. Menyerupai manusia katanya. Betul. Menyerupai saya sendiri. Menyerupai lu? Oke, ditahan dulu ceritanya Bang Siap. Zidan ya. Nah, sebelum dimulai kayak biasa dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara komen yang banyak guys. Terus jangan lupa buat kalian yang punya pengalaman-pengalaman horor, langsung aja bisa kirim cerita kalian di sini. Jangan lupa juga mampir ke Spotify RJ5, nanti gue taruh linknya di deskripsi. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Ya Bang Zidan, boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Pada awalnya di tahun 2022 bulan Februari itu ya Bang, gua di bulan ketiga kerja, gua kan masuk di 2020. Di bulan ketiga kerja, gua dipercaya pindah ke ruangan COVID. Masuklah gua ke ruangan COVID besoknya. Nah, pada waktu itu gua masih buta sama COVID kayak gitu, gua nggak tahu apa-apa. Pakai APD kan ya, tahu sendiri. Nah, masuklah gua langsung dapet shift. Di beberapa hari lagi, gue dapet shift malam. Kebetulan kalau COVID di rumah sakit saya, itu terdiri dari 5 shift. Jadi pagi ketemu sore, sore ketemu malam, malam ketemu pagi. Kebetulan saya masuk shift jam 1 malam, 1 pagi sampai jam 7 pagi. Seperti biasalah, masuk ruangan saya berarti kan ruang isolasi. Yang artinya nggak ada yang menungguin pasien, apalagi kalau COVID. Semuanya total care perawat yang ngurus. Terdiri dari 12 ruangan. Waktu itu zamannya Delta sama Omikron. Nah ini gue yang sering diganggu di eranya Omikron. Omikron ini pas bulan Februari 2022 kemarin. Masuklah, waktu itu pasien masih 5. Otomatis sisa ruangan yang ujung-ujung kosong dong mas ya. Oke, gue ganti APD, masuk kerja, gue masuk. Perawat sebelum kerja itu pasti operan jaga. Operan pasien yang sebelumnya ke perawat selanjutnya juga.
Operan lah sama perawat. Sudah beres operan. Tahu kan operan bang? Iya. Operan, beres operan. Pulang dong perawat cewek. Pasien waktu itu ada 5, ruangan 12. Kosong. Berapa orang yang jaga jam 1 pagi itu? Saya aja sendiri. Kebetulan kalau jaga malam tuh sendiri bang. COVID. Kecuali situasional. Pasien sedang ramai baru. Udah beres operan. Otomatis yang dilakuin perawat kan nyiapin obat. Nyiapin obat untuk si pasien nanti pagi. Udah siapin obat. Gue siapin obat. Biasa suntikan. Gue tarik obat. Oplos obat beres. 15 menit beres. Belum tuntas tapi semua obat dalam 5 pasien itu. Nggak lama di kamar pasien kan selalu ada bel untuk penanda pasien manggil. Pasien tuh manggil lewat bel. Nggak lama saya datang dong. Cuman saya balik lagi lupa nih ada suntikan yang belum saya buang. Karena itu kan bahaya. Balik saya buang suntikan dulu. Jadi kan ketunda 15 menit tuh setelah bel. Saya datang ke ruangan. Bu, permisi ada apa? Oh sudah mas sama suster yang tadi. Begitu. Hah? Padahal saya operan jaga sama perawat sebelumnya itu udah sejam lalu. 15 menit saya balik lagi ke ruangan dia, saya tanya, ada apa bu? Sudah mas tadi sama perawat cewek. Cuman kok aneh ya, dia kok nggak pakai face shield, nggak pakai helm. Saya bilang ke perawat ceweknya, mbak nggak takut COVID? Saya kan COVID. Perawat ceweknya bilang apa bu? Enggak, saya emang nggak takut kayak gitu. Saya udah beres kerja bu, kayak gitu. Udah ya, saya pamit. Saya di situ kan nggak boleh kalau perawat makin, oh itu hantu bu, nggak mungkin dong, takut dong. Yang ada pengen pulang dong. Akhirnya, oh iya itu mbak yang tadi. Tapi kok dia nggak pakai face shield mas, nggak pakai helm. Mungkin dia udah capek banget bu, jaga dari pagi. Saya kasih alasan aja biar murni. Nggak lama. Otomatis udah dong, saya mau balik lagi ke ruangan. Pas mau nutup pintu, lihat ke nurse station yang tadi saya tempatin nyiapin obat. Gak lama, itu kok ada yang nyiapin obat. Bentuknya, wujudnya itu cewek, nggak pakai baju perawat, pakai hazmat. Cuman hazmatnya gimana ya? Kayak kusam banget. Ya kayak kain kafan lah gitu, tapi bentuknya hazmat gitu, ngebentuk. Nggak pakai face shield. Dia lagi sibuk nyiapin obat. Saya langsung di situ agak ciut sih jujur. Saya ngumpet dikit-dikit ke pintu pasien yang tadi. Sambil saya intip-intip, masih ada. Pas saya intip sekali lagi, dia nengok ke saya pelan-pelan. Nengoknya setan kan seremnya minta ampun ya. Pelan-pelan banget gini ke saya. Itu mukanya rusak. Tapi pas ditengokin ke saya itu jadi cantik mukanya. Gak lama nambah merah matanya. Keluar darah lah di sini. Saya yang tadinya mau balik lagi pasien pura-pura, bu, infusnya saya betulin dulu ya. Kan lancar mas katanya. Enggak apa-apa. Ini macet saya tidak lihat. Pas saya beres juga, saya intip lagi pelan-pelan lagi, bang. Udah nggak ada, aman. Jalan juga pelan-pelan. Saya takut banget itu ke nurse station. Jaraknya lumayan jauh kan, 100 meteran ke nurse station. Karena ruangannya di ujung kan itu si ibu. Pas saya lihat tempat saya nyiapin obat, obatnya udah pecah semua. Dihancur-hancurin sama dia. Suntikannya pecah? Suntikan pecah, maksudnya tabung suntikannya pecah, jarum udah di mana-mana, ampulnya, obat-obatan kaca itu udah pada pecah. Padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Nggak ada siapa-siapa, kan saya jaga sendiri. Udah gitu kan nggak boleh ada yang masuk ruangan COVID, selalu petugasnya. Gitu. Nggak lama, oke lah, PR nih, beresin dulu. Buang-buangin belingnya, saya ulang dari awal obatnya udah saya siapin kan pada rusak tadi. Saya siapin dari awal, beres, nggak lama bel lagi man. Si ibu yang sama, ngebel. Oke ini mah langsung disamperin aja mas, saya takut kayak tadi lagi. Tapi saya ngendap-ngendap, perasaan nggak enak. Kok cepet banget ngebel lagi, padahal baru tadi. Terus kondisi pasiennya juga bagus, nggak jelek-jelek banget. Nggak kayak yang penurunan kesadaran tuh enggak, tapi bagus. Saya samperin pelan-pelan. Nggak lama angin kenceng banget lewat tembus hazmat sampai goyang. Kok angin gede banget. 2 meter sebelum kamarnya. Nyamperin kamarnya pelan-pelan. Kok ada yang beda. Sebelum gua buka pintu, gua intip dulu di sela-sela pintunya tuh. Sela-sela pintunya gede mas, lumayan tuh buat ngintip kita. Intip.
Cuman saya beraniin diri kok kayak ada seseorang gitu. Padahal si ibu sendiri. Tadi mau saya tegur juga, takutnya tiba-tiba ada yang masuk kan, saya lengah gitu. Keluarga pasien kadang suka ada yang gitu kan. Saya intip pelan-pelan di pintunya, pintu kondisi kebuka. Karena saya khawatir, tadi kan saya tutup, pencet bel, saya masuk, ternyata ada masuk duluan, setan tadi. Akhirnya saya buka juga yang tadi. Pintu keadaan kebuka, saya intip pelan-pelan. Ternyata yang di pinggirnya cewek yang tadi, yang pencet belnya, lagi pegang belnya sambil natap ke si ibunya. Ngejulurin lidah panjang banget. Sama banyak labang mah. Yang di penglihatan saya. Mencet bel pemanggil pasien sambil liatin si ibunya. Sedangkan si ibunya tidur banget. Pules dia. Gak lama saya kabur. Gak lama tuh saya ngintip-ngintip dikit. Nongol dong dia. Munculin kepalanya doang tapi gini. Tapi gak lama blek, kepalanya jatuh. Selesai dari itu, udahlah saya positif thinking aja. Saya selalu gini aja. Kebetulan kan di ruangan ada komputer. Udah saya setel murotal aja, biar aman aja hati. Tapi tetap aja nggak aman. Setelah itu kan saya masuk jam 1 pagi. Itu gangguan itu selama sejam itu. Jam 1 sampai jam 2 itu nggak berhenti. Setelah jam 2 selesai, masuk alhamdulillah tuh jam 3:30. Suara-suara berkumandang tahrim kan udah ada ya, udah aman, matiin murotal. Nggak lama di belakang nurse station saya kan ada pintu darurat. Nanti saya tunjukin ya, ada di HP. Pintu darurat tuh ada di belakang nurse station. Itu ada kaca di tengah-tengah pintu merah itu. Kaca tuh fungsi untuk ngintip atau apa gitu, nggak ngerti itu saya buatnya. Nggak lama tuh ketok lah. Tek. Itu nggak lama dari jam 1 tadi. Padahal lantai berapa? Nah, saya jelasin ulang. Ruang COVID tuh ada connecting lantai 1 sama lantai 2. Cuman di lantai 1 tuh pasien-pasien yang kondisinya nggak terlalu buruk lah. Cuman yang di lantai 2 ini, di atas saya banget, itu pasien-pasien yang notabene penurunan kesadaran. Kayak yang udah hidupnya dekat lah maksudnya. Itu tuh connecting lewat tangga darurat. Jadi kalau perawat butuh sesuatu, butuh bantuan, itu lewat tangga darurat bisa ke atas. Itu di lantai 2-nya. Nggak lama, ngetok-ketok lah, ada ngetok-ketok. Saya curiganya, wah teman saya. Saya bukain, bener teman saya, cuman tinggi besar. Saya tahu sih di rumah sakit saya itu ada satu orang yang tinggi besar, perawat juga. Emang kalau pakai hazmat tuh luar biasa gedenya. Cuman ini beda. Saya panggil namanya lah. Dia nggak gimana-gimana. Noleh aja terus liatin saya. Saya liatin mukanya, tapi nggak jelas. Namanya pakai hazmat, kita sama-sama perawat tahu bentuk mata, kenal lah. Tapi pas saya lihat kok matanya kayak hitam. Positive thinking saya, mungkin capnya terlalu bawah, APD-nya terlalu bawah, jadi matanya nggak kelihatan. Ada apa Kang? Kata saya. Masih diem juga ditanya, Bang. Ya kan jadi bingung ya. Tapi lama-lama dia kayak ngangguk gini. Gini, cuman posisi dia gini nih. Berdirinya depan saya, cuman di gini. Kayak bilang, kenapa Kang? Butuh apa? Ada yang habis di atas. Makanya gini. Gak lama, dia ngejulurin tangannya, ngeliatin tangannya. Keadaan gak pakai apa-apa, ini berdarah banyak. Sontak saya kan bingung, mau gimana. Ini elu apa bukan elu gitu kan? Temen gue apa bukan? Kan gak mungkin nunjukin darah doang. Bela-belain ke bawah. Gak lama di situ saya sombral juga sih, tutup pintu. Bangsat lu. Karena saya udah tahu itu pasti yang ganggu juga. Udah saya tutup pintu, akhirnya saya nelpon dong. Gak kepikiran. Nelpon perawat atas deh. Mastiin itu iseng apa gimana. Kok nelpon pakai APD gimana? Ada HP ruangan. HP ruangan. Ya telepon lah ke nurse station yang atas, ruang COVID atas. Halo, Kang? Iya Dan. Tadi si A ini ke bawah ya? Gue jaga sendiri. Sedangkan yang di atas namanya ada teman saya juga, cuman pendek. Sering ketemu sama saya juga. Saya jaga sendiri Dan.
Loh, tadi si ini turun. Lah gimana gue bisa keluar dari pintu darurat? Pintu darurat gue dikunci kemarin sama kantor. Gara-gara pasien ada yang mau kabur, kata dia. Lah terus siapa yang datang dong tadi tinggi-tinggi? Si itu kali, kan si itu lagi libur, kata si perawat tadi. Wah udah gak masuk akal. Matiin. Gak lama, bes aja. Bau bangke. Bau bangke banget itu. Gak lama juga, untung udah ketemu pagi itu. Nah, kalau yang di COVID sih, itu aja sih yang paling serem. Itu pas pecah-pecah gitu, sempet cek CCTV nggak, Mas Aran? Nggak ada CCTV, Mas. Oh. Nggak ada CCTV. Nah, itu dia. Kalau cek CCTV kan enak. Ini benar orang apa bukan. Tapi dari sosok yang cewek berdarah mukanya sampai matanya, itu sih kayaknya bukan. Nengoknya aja pelan banget gitu. Nah, gue dengar katanya lu masih banyak lagi pengalaman horor. Masih banyak lagi. Info. Guys, di akhir November sampai akhir Desember, RJ5 akan ada Om Mamat spesial episode. Yang dimana konsep dan ceritanya. Wah, gila sih. Pokoknya buat kalian stay tune terus. Jangan sampai ketinggalan episode-episode Om Mamat spesial. Nah, kuntilanak yang tadi gue ceritain, nanti bakal gue jelasin lagi lebih detailnya. Dari apa dia muncul, karena apa. Dan soalnya gue masih banyak diganggu sama sosok lain di dinas malam-malam lainnya. Gitu. Lanjut ke cerita kedua nih Bang. Waktu itu era COVID udah selesai. Dan ruangan gue berubah jadi ruangan VIP. Yang artinya satu orang, satu kamar. Satu pasien, satu kamar. Karena kan ruangan gue yang tadi gue jelasin. Jadi satu kamar tuh bisa diisi satu orang. Jadi kayak hotel gitu. Lanjutlah. Dan di situ juga gue masih sering dikasih jaga sendiri. Lagi-lagi ketemu pas banget di malam Jumat. Udah 2 minggu jalan jadi ruang VIP. Gue dinas sendiri malam. Pasien totalnya ada 7. Di ruangan gue itu ada... udah terkenal sih ya. Nanti gue bakal jelasin lagi. Ini 2 ruangan ini tuh terkenal angkernya. Karena posisinya ada di ujung. Dan dia selalu lembab banget. Selalu lumutan terus. Nggak tahu dari mana. Lumutan? Lumutan lah atapnya. Walaupun sudah dibersih diganti plafon dia tetap lumutan terus. Sebenarnya di atasnya juga udah dibersihin. Sama bagian CS atau apa. Tapi tetap udah direnov ulang dia selalu lumutan. Nah makanya saya selalu jadiin ruangan itu tuh ruangan terakhir pasien lah. Udah mau penuh baru saya masukin ke situ. Karena kasihan, selalu banyak gangguan emang di ruangan itu. Nah terjadilah pas gua udah mulai beres kerjaan, nyiapin obat selesai, gua niat buat istirahat. Dan gak lama setelah gua ngerasa udah aman, gua mau ngampar lah. Itu istilah perawat kalau udah ini santai. Mau tiduran di lantai lah, gak apa-apa. Gak lama ada suara shower. Di ruang yang tadi gue jelasin 105 nomor ruangannya gue sih feelingnya itu pasien depan ruangan lain lah, ruangan lain ada yang nyetel shower cuma nggak dimatiin. Feeling gue pertama gitu Bang, cuman kok nggak berhenti ya sejam ini. Dari jam 1 gue istirahat itu nggak berhenti shower tuh. Nggak lama emang di gue ada pasien bayi, cuman kok ini suaranya deket. Sedangkan pasien bayi itu di ujung, deket pintu masuk. Nurse station gue di tengah-tengah ujung. Jadi kan jaraknya lumayan jauh space-nya. Mungkin kedengeran ya tapi tipis-tipis aja suara bayi. Tapi kok makin kenceng nangisnya. Akhirnya gue iseng-iseng lah. Gue sih orangnya gitu Bang. Jadi kalau ada apa-apa gangguan gue samperin. Bodo amat, yang penting udah gak usah ganggu gue lagi. Ternyata diganggu terus. Beraniin diri lah. Gue ke ruang yang tadi gue jelasin 105. Gue nguping dulu di pintunya, wah bener ini suara shower di sini. Sedangkan pasiennya nggak ada pasien. Selalu kan kalau ruangan beres nggak ada pasien tuh selalu digelapin sama gue. Perawat tuh emang begitu. Jadi save energi lah, listrik. Selalu dimatiin, shower semua dicek dimatiin.
Akhirnya perlahan gue beraniin diri lah. Gue masuk ke kamar. Harus lo matiin dong Apanya tuh? showernya. Ya iya dong, pasti. Tugas gue harus matiin showernya tuh. Minimal. Udah gitu kabur lagi, terserah aja. Gue masuk. Assalamualaikum biasa. Kalau gue kan gitu, Assalamualaikum. Karena gue udah tahu nih ada yang aneh. Blek, hilang suara bayi. Gak ada suara bayi. Shower makin kenceng. Gue nyalain dulu lah ya kamar, biar nggak terlalu tegang lah. Gue nyalain kamar utamanya gue nyalain, baru gue nyalain kamar mandi. Tuh. Setelah itu gue masuk, gue udah serem duluan, asli. Megang handle kamar mandi pun udah gemeter banget. Pas gue buka pelan-pelan, mata gue nggak tahu tertuju pertamanya ke shower dulu. Gini, udah shower. Nggak lama mata gue ke bawah, ya ada bayi lagi, tengkurap kayak kecoa gini. Goyang-goyangan dengan ari-ari yang panjang banget. Berdarah-darah, nangis kenceng pas gua masuk. Bodohnya gua samperin tuh shower, gua matiin, gua kabur keluar. Pas gua tutup pintu, nggak lama banyak kelabang. Itu dia yang gua sering temuin tuh, kelabang-kelabang itu. Kelabang, tapi pada mencar gitu. Nggak banyak sih, cuman 2 besar tapi. Nggak tahu di penglihatan guanya aja, nggak tahu gimana. Bukan langsung kayak jet keluar dari kelabangnya. Gua tutup pintu, udah gua balik lagi ke nurse station. Udah gitu, udah lah gua. Nggak lama gua manggil security. Karena gua udah nggak tenang di situ, asli. Soalnya diliatin bayi itu lebih kayak diliatin kuntilanak sih kan. Takut kan maksudnya. Bayinya kayak gimana? Bayi baru lahir merah, selaputnya banyak, ari-arinya panjang banget. Di ari-arinya banyak belatung. Nah itu dia yang saya ngeri banget. Nggak lama saya panggil security. Mangga dicek dulu Pak, 105 ini udah mulai aneh lagi, kata saya begitu. Dicek lama dia. Aman Mas? Gelap? Nggak ada bayinya? Bapak mah nggak percaya, kata saya dijelasin ke security. Tadi saya bla 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 saya jelasin nanti. Nggak lama dia keluar sana. Pintu 105-nya dibuka lebar sama orang dalam. Nggak tahu sama siapa. Dibuka sama yang di dalam. Bentuknya kayak angin aja. Zzz. Buka lebar. Security lihat, nggak jauh dia baru jalan, dibuka pintunya. Dia lihat dia langsung kabur, security juga. Nggak ada yang beres emang. Itu yang pertama. Lanjut nih Bang, yang kedua. Ada lagi Lanjut. Bang? Iya dong. Banyak banget Bang. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Lanjutnya ganti hari. Biasanya gue tuh dapat malam 2 hari. Malam baru tuh lepas libur. Kalau perawat begitu kebanyakan. Lanjut di hari ini baru jelang sehari aja. Besoknya pasien turun jumlahnya jadi 4. Awalnya 7. Seneng lah, aman nih pasien. Tidur lah istilahnya. Operan jaga biasa sama perawat. Beres, nggak lama nyiapin obat dong biasa. Nyiapin obat, beres nyiapin obat. Nah pasien gue tuh ada 2 yang lagi transfusi darah. Jaraknya deketan ruangannya. Transfusi darahnya sudah habis, gue ambil. Gue ganti cairan lagi biasa. Gue ambil, gue buang. Kan di rumah sakit itu ada 2 bak sampah ya. Bak sampah medis sama non medis. Non medis tuh yang biasalah sampah makanan. Kalau medis tuh kayak yang darah, yang cairan tersentuh sama pasien, kain pasien kayak gitu. Akhirnya gue buang ke situ kan. Nggak lama gue banyak benerin infus orang, kan banyak darah juga yang masuk ke suntikan. Buang-buang ke sampah medis. Nggak lama, lagi-lagi jam 12. Jam 12 gue beresin dokumen pasien. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Bak sampah medis yang isinya banyak darah banget, banyak cairan pasien kotor, jatuh kenceng banget. Dah aja. Antak gue bingung dong. Ini gimana? Langsung kan lihat kanan kiri dulu. Takutnya tiba-tiba ada brek dia nampilin, nggak seneng atau gimana. Nggak lama, udahlah gue jalan. Gue inisiatif bersihin dong. Tapi di situ gue
pakai bahasa Sunda kasar. Gue bilang gini, sia, hayang ngeragakeun doang, beresin atuh anjing, gitu. Beresin dong, gitu. Jangan mau jatuhinnya doang, kata gue gitu. PR tuh gue sejam, bang, beresin darah, ngepel sendiri. Karena kan kalau di rumah sakit gue, kalau udah malam nggak ada cleaning service, jadi total tuh sama perawat. Gue beresin darah, udah bau amis lah. Nah itu berawal dari bau amis. Nggak lama ketemu pagi. Nah, gua tuh di situ lembur setelah beres malam tadi. Nah, kalau yang kejadian itu cuman begitu aja. Nah, dampak dari yang gua ngomong sompral tadi, besoknya gua masuk middle setelah libur. Middle tuh ada bang, shift di perawat tuh middle tuh jam 10 siang sampai jam 5 sore. Gua sih pikir kejadian yang gua alamin pas dinas middle kali ini itu dari yang gua ngomong sompral tadi gara-gara bak sampah. Nah, ini yang paling epic sih gua. Gue dinas middle udah beres jam 5 udah pulang. Ini beda hari ya. Jam 5 udah pulang, keadaan rumah gue 8 kilo lah dari rumah sakit. Jauh istilahnya. Gak lama, di lantai 2, itu perawatnya nelpon. Dan, masuk apa Lu teh dipanggil diem aja. Hah? Gue masuk middle, gue udah di rumah. Sedangkan dia nelpon maghrib, 6:30. Gue mau mastiin aja, itu tadi pasien gue kan minta ganti infus ke gue. Tapi kok ada yang digantiin katanya, infusnya sama perawat. Tapi bukan dari sini. Wah, gak tahu gue panggil elu tadi. Jadi ceritanya gini, perawat di atas nih ya, kan ada 2 orang mas. Satunya sholat, keadaan maghrib. Satunya sholat, satunya mau nginfus. Nah sedangkan si ibu ini bilang ke perawatnya, mas bisa gantiin infus gak? Oh nanti ya habis saya nge-infus pasien. Oh iya. Gak lama ada perawat, sosok perawat nih, hantu, nawarin diri sama saya. Kata teman saya, ini cerita dari teman saya, sini sama saya. Oh ya makasih ganti infus, beres. Nah perawat tuh keluar, perawat tadi tuh yang hantu itu, si teman saya ini baru beres infus keluar. Weh Dan, dipanggil kok malah jalan cepet keluar dia, pes. Nah makanya teman saya nelpon saya karena perawat itu tuh ngebentuk wujud saya, perawat hantu yang tadi gantiin infus. Jadi ada sosok hantu perawat menyerupain lu nih, bentuk gua. Ganti infus pasien. Ganti infus pasien, cairan infus pasien. Itu makanya langsung temen gue si Paijo tadi yang nelpon gue, bener nggak lu yang ganti? Enggak, kan gue dinas middle. Jam 5 udah di rumah. Sedangkan lu nelpon jam 6:30. Lu jangan bercanda, kata si Parjo. Jangan bercanda. Ya gue mau ngomong demi Allah juga, lu pasti nanya terus. Ya udah gini deh, besok kita samperin pasiennya aja. Nah keadaannya itu yang hantu nyerupain saya pakai baju perawat, merah. Jadi orang-orang tuh emang sering lihat saya pakai baju perawat itu, pakai baju perawat yang sering pakai sama saya, warna merah. Makanya udah tertuju sama saya, udah gitu tinggi putih. Gitu. Si pasiennya yang ngomong, kata si Pak Ijo. Udah besok nanti kita samperin. Kita tanya dulu, iseng-iseng aja. Lo gua ini deg-degan Ya udah kan besok yang dinas bukan lu, gua mau sama temen lu aja. Ya udah besok harinya gua ke atas bang, ke ruangan yang itu, yang tadi ada hantu nyerupain gua buat ganti infusnya. Gua samperin pasien yang kemarin diganti infusnya. Gua tanya, temen gue yang nanya sih, Bu, bener ini yang kemarin ganti infus? Iya ini si AA-nya yang kemarin. Terus? Oh iya saya, nggak mungkin dong sebagai perawat. Bukan saya, takut dong. Cuman gini, kok kemarin mah pucet gitu. Kayak nggak enak badan, sakit, gitu si ibunya. Berarti kan emang bener itu hantu.
Bukan saya kok pucet banget kata si Ibu. Terus gak lama ditanya sama saya, ditegur malah gak nyaut, sama sombong katanya. Malah langsung jalan. Dibilang makasih malah gini doang. Si hantunya. Gitu, gak lama besoknya ada lagi. Besoknya ke ruang VIP yang di atas, di lantai 3. Itu ada cewek satu, nanya. Pure itu membentuk saya, pakai baju merah lagi. Lewatlah dia. Saya yang jadi hantu itu lewat. Jam berapa? Itu keadaan saya libur. Cuman yang di atas itu lagi dinas sore, jam 5-an. Mau maghrib lah. Lewat katanya, gua panggil. Dan, ngomong banget lu. Oke. Itu doang. Lewat dia. Set, ternyata masuk ke pasien lagi. Masuk gitu mah. Ke pasien tuh nggak lama, cuma 10 menit, cuma jebrum. Setelah itu dia nutup pintunya kencang banget. Lewat lagi perawat tadi. Ditegur, dari mana lu, dia pasien bukan? Lu kan gak dinas di sini. Malah gini lagi. Ke perawat yang tadi ngomong. Jalan lagi dia ke budak anglip. Nggak lama keluarga pasiennya minta ngebel ke perawat itu. Mbak, maaf. Tadi ada perawat nawarin si bapak mandi. Pasien, ini ya keluarga pasien. Si mbak perawat tadi masuk kan langsung. Kenapa bu? Mbak, maaf tadi ada perawat cowok tinggi putih. Cuman dia nawarin si bapak mandi. Saya nggak enaknya dia nggak sopan langsung buka-buka baju. Terus bu, ya udah saya tolak. Pak kan masih sore, belum pagi, belum waktunya mandi. Lagi udah mandi kok. Malah kenceng megang si bapak, si perawatnya. Nggak lama tuh nengok ke si ibu dengan muka jahat katanya. Nengok, melotot gini, dilepas aja bajunya. Nggak lama dia keluar mbak. Ditutup pintu sekeras mungkin. Itu yang bikin saya nggak enak, kata pasiennya. Kan udah mulai jahat kalau udah gini dong. Udah beda sama yang sebelumnya. Sebelumnya kan ngebantu. Dan pasti jelasin sama pasiennya, hantu perawatnya mirip lu. Kan udah jelas si mbak perawat yang lihat gua. Itu elu. Terus gue mau iseng lagi main ke atas kalau udah gitu karena dikabarin di telepon. Ini udah jadi viral, maksudnya udah pada tahu. Udah gue ke atas. Bu maaf. Nah ini si masnya yang kemarin coba bisa baik gak mas sama pasien? Saya kan langsung ya maaf bu, saya kemarin lagi nggak enak badan. Lagian kan mas kayaknya bukan jaga di sini deh. Saya tahu si pasiennya kan pinter kayaknya keluarga pasien. Ya saya mohon maaf. Ya tutup pintu. Si perawatnya, anjir lu, udah 2 kali lu kayak gini katanya, yang nyerupain lu. Nah, nggak lama dari itu, kan baju merah saya itu yang sering saya pakai, dipakai sama dia kali ya, hilang mas. Saya dinas sekarang pakai baju biru. Hilang, sampai sekarang nggak ketemu. Terakhir saya pakai tuh dipakai jaga mas ya, terus ditaruh di gantungan pengganti APD gitu. Kan sebelum ganti APD saya buka dulu tuh baju merah. Sampai sekarang nggak ketemu. Ini pertama kalinya nih gue denger cerita hantu perawat yang nyerupain. Serem banget kayak gini nih. Serius? Iya karena berapa kali dia kan? Iya itu dia yang gue. Dan itunya langsung ke pasien gitu. Yang awalnya baik ganti infus, tetesannya betul, obatnya betul. Kenapa jadi udah mulai ke yang jahat nih? Saya udah mulai resah di situ bang. Kenapa kalau yang buat kebaikan sih nggak apa-apa, mungkin saya ini. Yang nggak lama dari itu, ya udahlah, rame lah rumah sakit. Lihat saya tuh kayak nggak percaya aja sekarang. Ini bener lu, bener demi Allah ini gua. Jadi begitu aja sekarang. Jadi yang dinas-dinas tuh udah bohong, beneran gua ini. Nah lu yang cerita lu kan nih? Ya, gua ini udah pasti. Tapi hari-hari ini nggak ada sih, jadi nggak ada. Udah nggak tahu tuh udah ngebentuk siapa lagi lah. Gak ngerti. Lanjut. Lagi-lagi nih, gue terakhir ketemu yang tadi gue cerita bang ya, yang kuntilanak pas COVID itu. Terakhir gue ketemu dia ya, pas COVID aja sebenarnya. Tapi pas gue waktu jaga sore, pasien emang tinggal sisa 2. Keadaan semua udah pada gue pulangin pasiennya. Jaga sendiri lagi juga gue.
Kebanyakan gue cerita di sini yang jaga sendiri ya Bang ya. Karena jaga berdua tuh gak pernah diganggu. Ya nggak lama, rencana gue mau ngemulangin satu pasien. Mau pulangin satu pasien lagi. Udah boleh pulang dari dokternya. Udah gue urus lah persyaratan semua. Ini lagi-lagi biang keroknya ruangan yang tadi. 105 tadi. 105 ini gak lama belnya bunyi. Belnya bunyi. Bel ya, tahu kan buat nandain kita, wah pasien butuh bantuan. Gue lagi nyiapin berkas pulang pasien, gue tunda dulu, gue tutup. Setelah itu gue samperin lah. Gue udah tahu Bang, ruangan itu nggak ada pasien. Dan perawat-perawat di temen-temen gue udah tahu sama ruangan itu. Kalau nggak disamperin, sejarahnya katanya bakal terus ganggu. Sejarahnya yang gue denger dari sesepuh yang pernah, yang anak-anak angkatan pertama kerja di situ lah. Kalau nggak disamperin dia marah. Akhirnya gue beraniin diri aja, gue samperin, gue buka assalamualaikum. Gue nyalain lampu dulu biasa. Nggak lama ada kain batik. Logikanya kalau pasien pulang pasti cleaning service tuh bersihin semua. Udah dong rata, nggak ada apa-apa. Kecuali alat-alat di situ. Nggak lama gue lihat ke bawah tuh ada kain batik panjang banget. Di bawah bed. Bed kan dibuka, ada bawahnya tuh. Spray. Biasanya kan udah nggak ada apa-apa. Tapi pas gue lihat, pertamanya tuh nggak gue lihat. Gue biasa fokusnya ke atas-atas dulu, takut dia ada di langit-langit kan. Nggak lama gue langsung lihat ke bawah, ke kasur. Kok kayak digituin sama dia. Kain batiknya kayak sengajain banget. Ush. Udah sontak dong, bodoh lah ini baru kain aja. Gue ambil kainnya Bang. Gue buka dulu. Gue buka. Pas gue tarik itu tangan. Tangan Bang. Di bawah kasur itu tuh tangan. Gue lempar, gue tinggalin lagi. Gue tutup pintunya bangsat. Nah itu dia gue jeleknya gue. Selalu ngomong kasar ujung-ujungnya. Setan lu udah tahu setan kan, gue sebut setan juga. Gue udah bingung lagi di situ. Maghrib kondisinya Bang. Emang kalau enaknya jaga sore itu masih bisa bantuan ke orang-orang. Cuman gue nggak gimana-gimana. Gue keluar, beresin yang pulang. Gak lama tuh yang pulang udah beres. Gue anterin pulang tuh, itu kewajiban itu. Anterin pulang ke bawah pakai kursi roda, otomatis ruangan kosong dong. Kosong kan? Setelah beres, gue balik lagi, pasien sisa tadi itu 3. Jadi 3. Nambah lagi nih? Enggak, pulang 1 kan. 3. Gue datang, pasien tuh semuanya tuh ada di bagian depan banget Bang. Karena gue spesialin dulu yang paling depan. Gue masuk, pasien bilang, Mas, ini apa? Si Dede, pasien anak. Kenapa Bu? Tadi Mbak Susternya kok malah di-up, ini infusnya malah diangkat. Mbak Suster kata saya. Mbak Suster yang mana? Saya kan jaga sendiri Bu. Ada tadi datang-datang kok malah marah-marah katanya. Malah dicabut anaknya, infusan anak itu malah dicabut. Saya lihat ya Bu. Iya, pas saya masuk, si ibunya nggak lihat. Cuman saya lihat langsung. Si kuntil anak yang mukanya rusak tadi, yang rambutnya cuma segini, itu lagi megangin tangan si anaknya. Sambil digini-gini. Entah mau diajak, entah gimana. Saya langsung gini kan, astagfirullahaladzim. Si ibunya kaget. Kenapa Mas? Enggak. Ibu tunggu aja sini. Nggak apa-apa, sok tunggu aja. Tapi dia makin lama, kan pasien anak. Tangannya digini sama si kuntil anak. Dia sambil ngeliatin saya gini. Nggak lama. Panik dong. Balik ke nanti aja lah itu urusannya. Bajunya gimana kuntilanaknya? Kotor, putih kotor. Pure kotor itu mah kayak kuntilanak aja. Cuman biasa gini. Yang bikin serem gitu. Pas saya tanya ke si ibunya, Ibu duduk dulu. Dia langsung nengok saya gini. Allahu Akbar kata saya. Cabut. Lihat. Nah di situ. Di bawah monitor pasien, di bawah monitor nurse station saya tuh kayak ada gumpalan darah. Gumpalan darah. Kayak jeli gini maksudnya. Ngerti nggak? Saya pegang-pegang. Astagfirullahaladzim, apa lagi ini? Ya udah, saya nggak hiraukan. Nggak lama 105 juga ngebel lagi. Duh, kok bingung gimana ini.
Ya capek gitu, diserang terus kayak gini. Gak lama gue samperin, tok. Assalamualaikum, lampu masih nyala yang gue belum matiin tadi, gue takut. Gak lama gue masuk, itu kain batiknya yang tadi ada, kain batik kusam, ngegantung di bagian hordeng pasien. Jadi kayak minta dibuka gitu bang. Siapa yang berani ngebuka? Gue gak berani bang di situ. Gak lama gue mikir, aduh ada apa lagi ini. Udahlah, itu maghrib bang, padahal masih rame-ramenya. Cuman kayak gini loh, gue ngerasanya kayak gue dibawa di dunia dia, ngerti gak? Muter-muter situ aja, kayak nggak ada siapa-siapa. Padahal mah tinggal ngomong aja kan ke temen, bantuin gue dong, temenin. Tapi di situ mah enggak, kayak gue tuh didorong terus. Akhirnya gue buka. Set. Hordeng yang ini kain batik yang pertama gue temuin tuh. Dilihat ya, lagi gendong anak. Kuntil anaknya, tapi tangannya satu nggak ada. Ini tuh udah daging-daging tuh. Liatin anaknya dulu, baru nggak lama lihat saya gini, tawa. Ya, serem, dia lebar banget senyum sampai sini. Jerit saya, gak lama ngejerit kayak cewek, keluar aja. Nggak lama keluarga pasien pada kenapa? Nggak kali kayak saya ngejerit. Nah setelah diginiin sama keluarga pasien, saya kayak langsung dibuka dimensi saya lagi, ngerti? Kayak ini normal lagi, nggak ngeblur lagi pandangan tuh. Jadi udah gitu, nggak ada lagi. Saya ngerasa, wah kayaknya udah dibenerin nih sama pasien, sama keluarga pasien. Nggak tahu tuh itu benernya emang ditepak sama dia. Pas kayak udah ngerasa yakin banget, masuk ke 105, ruangannya kayak awal lagi bang. Normal lagi. Nggak ada apa-apa. Maksudnya udah lampu mati, ini semua rapi, gua cek bawah kasur nggak ada apa-apa. Kulkas mati nggak nyala. Begitu. Nah, itu yang sosok ini emang yang sering-sering ada di ruangan gua sih kayaknya. Nanti bakal ini deh gue jelasin penyebabnya gimana. Dari apa mungkin. Gitu. Intinya yang gue telaah dan gue banyak nanya ke sesepuh atau apa di rumah sakit gue tuh kenapa. Kalau yang dari yang gue tahu di awal tuh, rumah sakit itu berdirinya udah nggak begitu lama juga sih bang. Udah 10 tahun. Kan masih baru-baru lah. Nggak kayak dulu-dulu kan. Rumah sakit dulu kan ada yang 50, ada yang 100 tahun. Ada rumah sakit dari Belanda. Ada rumah sakit Belanda. Kalau ini kan masih era-era baru banget. Cuman emang dulunya ada beberapa kuburan yang nggak diangkat. Jadi langsung ditimpa sama bangunan. Kata orang-orang yang udah lama kerja di situ. Isunya. Oke lah, itu yang pertama. Cuman ditambah lagi sama adanya pembangunan. Jadi rumah sakit gue tuh punya tanah kosong di belakang. Itu tuh 1.500 lah. Kalau nggak salah. Itu tuh diratain. Bentuknya tuh rawa sama pohon-pohonan kayak gitu. Diratain sama ternyata ada kuburan juga. Yang istilahnya sama kulinya ditendet aja pakai mesin. Nggak tahu apa-apa, udah aja diratain gitu. Yang penting bangunan diri nih gitu. Nah dari situ udah mulai banyak gangguan, bukan di ruangan gua aja, di IGD, di ruang-ruang HCU, kayak gitu udah banyak. Nah pertama kali diratain, 2 hari setelah diratain beres, satu mesin ekskavatornya rusak, nggak bisa dipakai lagi. Nggak lama ada pohon kelapa tiba-tiba rubuh. Nah itu udah mulai gangguan-gangguan yang nggak wajar tuh. Berawal dari situ. Nah nggak lama masuklah ke ruangan-ruangan rawat inap tuh yang hantu-hantu nih. Udah mulai pertama di ruangan HCU. HCU itu ruangan yang bener-bener pasien antara selesai sama bagus lagi kondisinya. Pertama di situ. Nah kuntilanak ini tuh pertamanya ada di situ ternyata. Ada satu pasien yang dia tempel terus bang. Nggak lama dari itu pasien tuh yang dia tempel itu pindah ke ruangan gua yang VIP. Ternyata dia udah lama bang di situ dulu. Pasien itu nggak meninggal di HCU, pindahlah ke gua. Sama nggak meninggal, cuma keadaannya udah koma. Ternyata emang dilihat sama orang yang bisa gitu. Ini ditempelin, ini dia ditaruh gitu.
sama orang ini. Menurut info yang lo dapet, jadi begitu. Jadi begitu. Awal mula kuntilanaknya. Iya. Sama kalau satu lagi, si kuntilanak ini emang nggak bakal kemana-mana. Udah ada yang bilang. Sifat dia tuh ngeganggu. Tapi udah sempet diusir. Tapi nggak bisa. Ya udahlah, kayak itu mah jalan masing-masing aja kan. Yang saya tahu dari ceritanya begitu. Itu semenjak pembangunan. Jadi dia ada lagi. Itu tempat dia dulu. Jadi udah dirusak, mungkin dihancurin. Ya udah. Terus kalau yang sebenarnya beda nih Bang kuntilanak. Yang pertama, kalau kata gue ya wujudnya, cuma yang kedua. Mah anak yang bayi ini yang sama yang pertama gue temuin. Gitu. Kuntilanak itu ada dua kan sosoknya. Sama, yang satu ngebentuk kayak perawat, suka tiba-tiba nyiapin obat, yang satu ngagetin doang sama gendong anak. Itu sih, sama satu lagi, itu yang kodam yang gue ngebentuk. Gue belum tahu ceritanya dari mana. Kayaknya sih, gue tanya sama teman-teman sih, sebelumnya ada nggak yang kayak gini? Gak ada. Baru lu yang dibentukin sama dia. Inti dari semuanya gara-gara banyaknya itu kuburan yang di tanah kosong tuh yang nggak dipindahin mungkin ya arwahnya, jadi larinya ke rumah sakit semua, ke ruangan-ruangan. Sama lagi ya kejam juga, langsung diratain sama mesin gitu kan, nggak pantas. Katanya isunya, saya sih nggak tahu, ngikutin aja. Mana ya nggak tahu bener apa enggak. Tahu bener apa enggak. Kalau gue sih positif aja, nggak mungkin sih kalau hal kayak gitu, kayaknya ya. Ya gue mah ngikutin alurnya aja lah, tinggal kerja, digangguin ya udah terima. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini gue nggak pernah digangguin lagi sih, jarang. Jadi gangguan pasti ada tapi nggak ini. Udah mulai nggak ada tuh nggak intens menyerupai banget. lu. Nggak ada. Terus hal-hal yang kayak tadi udah mulai jarang. Nggak ada sih, jarang. Oke, nanti Gitu bakal banyak pertanyaan di closing. Itu dah guys, sebuah kisah dari Bang Zidan ya. Gue agak suka kepleset jadi Jindan ya. Jangan. Ente kadang-kadang ente. Nah, dimana ternyata cukup banyak nih pengalaman horor yang dialami sama Doi nih. Bang, ini mungkin orang pada nanya ya. Jadi perawat COVID itu kan pertimbangannya banyak dan luar biasa ya. Karena banyak juga pada akhirnya yang resign dan nggak mau ketika ditugaskan seperti itu. Kenapa lu akhirnya mau? Gimana ya? Mau aja lah pokoknya. Ya udah emang tugasnya begitu, saya terima aja. Walaupun ada resikonya? Ada resikonya, saya juga sempat kena COVID. Gitu sih. Udah terima aja lah, namanya kerjaan mah. Dan terus gue juga denger ya, katanya emang lu tuh sompral gitu. Iya, gue tuh sompral. Itu dia yang bisa hilang dari gue, makanya gue selalu digangguin. Apa jangan-jangan karena lu sompral jadi ada sosok menyerupai lu? Emang gara-gara gue berarti? Enggak lah kayaknya. Yang sompral bukan saya doang, banyak. Oh, banyak ada juga temen gue. Nah, sosok yang menyerupai lo ini jadi banyak orang yang terlibat melihat pada saat itu. Iya, banyak. Jadi banyak lah. Jadi gue ngerinya terus-terusan disangkanya gue palsu gitu, padahal emang. Tapi bukan lu jahil kan? Pasti ada yang bilang nih, jangan-jangan lu aja jahil. Buktinya baju merah gue nggak ada. Anehnya ya, nggak tahu Lu itu bikin isu diambil, gitu kan? nggak tahu diambil jadi gimana ya, enggak sih. Enggak ya? Ya itu mah pure. Banyak kok yang saksinya juga yang tahu. Bahkan keluarga gue juga kaget. Tapi emang lu nya dari dulu-dulu memang bisa lihat hantu? Enggak. Semenjak almarhum bokap nggak ada, gue kayak bisa sensitif aja gitu. Baru setelah itu? Iya. Bokap tuh meninggal 2013. Kayak bisa gitu, maksudnya anget, terus jadi beranian gitu. Dulu lihat penampakan tapi? Kalau diliatin, kalau udah bener-bener kerasa panas banget di badan. Beberapa kali pernah? Sebelum yang di rumah sakit berarti? Pernah. Tapi ya itu ya intinya ya, apapun kerjaannya pasti ada aja ya Resikonya termasuk hal-hal hal kayak gitu. Tapi lu nggak bakal takut kan dan bakal terus jadi perawat di situ kan. Terus Oke, makasih banget Bang Zidan ya udah bercerita di RJ5. Thank you juga. Nah, gue sebagai inspektur horor tragedi akan menyimpulkan kisah pada kali ini. Wah, gila sih.
Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.